Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Kotrunada. Saya kelompok B1 dengan NIM 17 10 20 10 84. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan CVC dan cara pengukuran CVC. Saya akan menjelaskan bagaimana perawatan CVC-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Nah, pada tahap ini kita membaca catatan rekam medis pasien. Misalnya pasien bernama Nyonya Fitri membutuhkan tindakan perawatan CVC, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian meyakinkan privasi klien itu terjamin, kemudian mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Alat yang disiapkan adalah sarung tangan, kemudian bak instrumen berisi 1 pinset anatomis, 1 pinset chirurgis, kemudian gunting, kemudian kom, kasa steril, Hepavik, kapas alkohol, betadine 10%, kemudian salve antibiotik, bengkok, gunting plester, perlak atau pengalas. Setelah itu tahap orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini kita memberikan salam, panggil klien dengan namanya. Misalnya dengan Ibu Fitri, kemudian tanyakan keluhan klien. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada keluhan yang dirasakan pada hari ini, Bu? Kemudian jelaskan tujuan dan prosedur dan lamanya tindakan. Baik Bu, di sini saya akan melakukan perawatan CVC ya Bu, yang tujuannya ini untuk mencegah bloodstream infeksi, kemudian mengobservasi kepatenan CVC. Mungkin nanti tindakannya itu lamanya sekitar 20 menit, kemudian berikan kesempatan klien untuk bertanya sebelum kegiatan dilakukan. Bu, sebelum perawatan CVC-nya dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita mulai perawatan CVC ini dengan membaca basmalah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian tahap kerja perawatan CVC. Yang pertama yaitu menggunakan sarung tangan. Setelah itu mengatur posisi tidur pasien. Setelah itu pasang perlak dan pengalas di bawah tempat insersi, kemudian membuka balutan CVC, kemudian mengobservasi kepatenan CVC, kemudian mengobservasi tanda-tanda infeksi tempat insersi, apakah ada kemerahan atau adanya pus, kemudian mengoleskan daerah insersi dengan NaCl 0,9%, kemudian membersihkan daerah insersi dengan kasa kering, kemudian mengoleskan antibiotik salve ke insersi dan menutup insersi dengan kasa. Kemudian lakukan fiksasi dan membereskan alat. Kemudian setelah tahap kerja perawatan CVC, setelah itu tahap terminasi. Nah, pada tahap terminasi ini kita mengevaluasi perasaan klien. Kita tanyakan bagaimana perasaan klien setelah dilakukan perawatan CVC. Ibu, bagaimana keadaannya hari ini setelah dilakukan perawatan CVC? Nah, kemudian kita simpulkan hasil kegiatan, kemudian lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Contohnya seperti menanyakan kepada pasien, Ibu, hari ini sudah dilakukan perawatan CVC ya Bu. Besok kita ketemu lagi pada misalnya jam 8, kemudian kita akan melakukan perawatan CVC selanjutnya. Kemudian akhiri kegiatan, setelah itu mencuci tangan dan dokumentasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengukuran CVP. Nah, cara pengukuran CVP ini yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Nah, pada tahap ini kita membaca catatan keperawatan dan medis pasien, kemudian menciptakan lingkungan yang aman bagi klien dan yakinkan privasi klien itu terjamin. Kemudian mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Setelah itu tahap orientasi.
sama seperti awal tadi, memberikan salam, kemudian panggil klien dengan namanya, kemudian tanyakan keluhan, apakah klien ada keluhan, kemudian jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan, kemudian berikan kesempatan klien untuk bertanya sebelum kegiatan dilakukan. Nah, setelah itu tahap kerja pengukuran CVP. Yang pertama yaitu memberitahukan ke pasien bahwa akan memulai perhitungan CVP. Kemudian memposisikan posisi pasien, kemudian menentukan 0 point, yaitu dengan cara menentukan titik pada intrakosta 4, kemudian ditarik ke arah pertengahan aksila, kemudian leveling, yaitu mensejajarkan letak jantung atrium kanan dengan skala pengukur manometer. Kemudian catat 0 point pada angka. Kemudian mengklaim semua saluran ke pasien, seperti saluran obat, kemudian cairan, dan saluran pengukuran CVP. Kemudian mengalirkan NaCl ke selang manometer hingga titik di atas nilai normal CVP, di atas 10. Kemudian mengalirkan NaCl dari manometer ke CVC pasien, klaim saluran pengukuran CVP. Kemudian menentukan nilai CVP dengan memperhatikan undulasi pada manometer. Kemudian menghitung hasil CVP, setelah itu mengklaim kembali saluran perhitungan CVP dan membuka klaim saluran maintenance. Kemudian membereskan alat dan memberitahu pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Setelah itu tahap terminasi. Nah, pada tahap ini evaluasi perasaan klien setelah dilakukan pengukuran CVP. Kemudian simpulan hasil kegiatan dan lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah itu akhiri kegiatan, cuci tangan, dan dokumentasikan. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.